Dr. Doom memerintah negara Latveria dengan otoritas mutlak. Ia adalah penguasa monarki yang tak tertandingi, memimpin sebuah negara di mana kata-katanya adalah hukum yang nyata. Namun, Viktor von Doom tidak lahir dalam kekuasaan. Ia tumbuh besar di perkemahan Romani di pinggiran masyarakat Latveria, seorang yatim piatu yang terpinggirkan, tinggal di tenda-tenda darurat, dan menghadapi kekurangan ekonomi yang ekstrim. Masa kecilnya dibentuk oleh dua kehilangan yang tragis dan brutal. Ibunya, seorang penyihir, meninggal setelah kesepakatan yang gagal dengan iblis Mephisto merenggut jiwanya. Tak lama kemudian, ayahnya tewas karena cuaca dingin saat melarikan diri bersama Viktor melewati hutan belantara yang membeku. Viktor menolak menerima kematian tersebut sebagai takdir alamiah. Ia mulai mempelajari fisika teoretis sekaligus sihir terlarang, memperlakukan realitas sebagai sistem yang bisa ia retas, kendalikan, dan paksa untuk mengembalikan orang tuanya. Pendidikan mandiri yang obsesif ini memberinya beasiswa ke State University di Heidemann, New York. Ia memasuki jajaran tertinggi akademisi Amerika. Para profesor segera menyadari kecerdasannya yang luar biasa, namun kecemerlangan itu menutupi cacat psikologis yang parah. Pikiran Viktor bekerja begitu cepat dan akurat sehingga ia kehilangan kemampuan untuk mengakui saat ia melakukan kesalahan. Lalu ia bertemu Reed Richards. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Viktor berada di satu ruangan dengan seorang rekan yang setara. Richards adalah mahasiswa lain yang kecerdasannya menyaingi dirinya, dan yang lebih penting, ia adalah orang yang benar-benar bisa memeriksa perhitungan matematika Viktor. Sains mengandalkan tinjauan sejawat, peer review, untuk menangkap kesalahan. Karena Viktor memandang Richards sebagai saingan alih-alih setara, ia menutup rapat penelitiannya. Dengan mengunci satu-satunya orang yang mampu memverifikasi karyanya, Viktor menjamin kegagalannya sendiri. Viktor membangun mesin kompleks untuk memproyeksikan wujud astralnya ke dimensi lain demi menyelamatkan jiwa ibunya. Itu adalah jembatan eksperimental masif antara teknik mesin dan alam spiritual. Richards memeriksa catatan Viktor dan menemukan sebuah cacat. Ia menunjukkan kesalahan matematika spesifik dalam kalkulasi yang akan merusak stabilitas mesin tersebut. Viktor mengabaikannya sepenuhnya. Ia menafsirkan koreksi itu sebagai kesombongan, sebuah upaya picik dari pikiran yang lebih rendah untuk menyaingi pencapaian puncaknya. Melihat skema ini, menggabungkan energi volatil dengan matematika yang cacat adalah sebuah bencana. Satu variabel yang tidak terkoreksi menciptakan putaran umpan balik yang membebani sistem secara berlebih. Mesin itu meledak, meninggalkan bekas luka parah pada wajah Viktor dan membuatnya dikeluarkan secara permanen dari universitas. Alih-alih memproses kenyataan atas kegagalan matematikanya sendiri, Viktor meyakinkan dirinya bahwa Richards telah menyabotase eksperimen tersebut. Egonya menyelamatkan diri dengan menciptakan musuh seumur hidup. Terhina dan kecewa, ia menghilang. Perjalanannya akhirnya membawanya jauh ke pegunungan Himalaya, di mana ia menemukan ordo rahasia biksu Tibet. Dalam isolasi total ini, Viktor berhenti memilih di antara disiplin ilmu. Ia mengambil pemahaman fisika tingkat pascasarjana miliknya dan menyintesiskannya dengan rahasia gaib kuno dari guru-guru barunya. Para biksu membantunya menempa baju zirah tempur titanium bertenaga nuklir. Untuk menyelesaikannya, Viktor mengambil topeng besi yang masih membara merah dari tungku tempa dan menempelkannya ke wajahnya, menghanguskannya hingga melekat ke kulit. Tindakan melukai diri sendiri itu memiliki fungsi psikologis yang jelas. Hal itu membakar habis sosok mahasiswa yang rentan dan mengunci persona Dr. Doom secara permanen. Baju zirah tersebut adalah koreksi berlebih secara fisik dan mental yang mutlak. Tersembunyi di dalam cangkang titanium, ia memastikan tidak akan ada lagi yang bisa menyerang, mengekspos, atau mengoreksinya. Berbekal kombinasi mematikan antara sihir dan teknologi ini, Dr. Doom kembali ke Latveria. Ia secara sistematis menggulingkan kepemimpinan yang korup dan merebut tahta. Ia segera mengganti kemiskinan dan ketidakstabilan politik negara itu dengan tatanan mutlak yang tanpa kompromi. Ia membasmi kejahatan dan kelaparan dengan mengambil kendali penuh atas setiap aspek kehidupan warga negaranya. Untuk memaksakan kehendaknya, ia memproduksi Doombot. Karena tidak mampu mempercayai bawahan manusia untuk menjalankan visinya dengan sempurna, ia membangun ribuan replika robot dirinya dengan AI canggih untuk mengawasi negara tersebut. Latveria menjadi utopia berteknologi tinggi yang terisolasi. Negara ini menawarkan pendidikan gratis dan kemakmuran bagi rakyatnya, asalkan mereka tunduk pada pengawasan terus-menerus yang tak tergoyahkan dari pemimpin mereka. Tahta Latveria merepresentasikan titik akhir logis dari psikologi Viktor. Ia membangun benteng seukuran negara, membentengi dirinya dengan pasukan dan hukum untuk memastikan ia tidak perlu lagi berurusan dengan rekan setara selamanya.